Kak, Halo, selamat pagi semuanya. pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata pelajaran biologi yang beranggotakan Jessica Radhanya Kun, saya pada kami akan mempresentasikan materi kami yang kami beri judul katabolisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai katabolisme. Organisme hidup dan bertumbuh itu akan secara konstan memecah dan membuat ikan dalam molekul. Itu dinamakan sebagai metabolisme. Metabolisme itu merupakan hasil dari semua reaksi kimia yang terjadi dalam sebuah organisme. Nah, metabolisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan mengenai katabolisme. Nah, katabolisme seperti yang tertera di PPT merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Nah, senyawa kompleks itu contohnya seperti karbohidrat, protein, dan lain-lain yang diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti asam amino dan asam lemak. Nah, energi yang dihasilkan itu merupakan ATP atau adenosin fosfat. Nah, untuk contoh yang lebih jelasnya, itu contohnya adalah respirasi seluler. Nah, jadi respirasi seluler itu terjadi di mitokondria sel tumbuhan dan hewan. Di situ terjadi penguraian glukosa menjadi energi ATP atau adenosin fosfat yang dibantu oleh oksigen atau disebut sebagai respirasi aerob. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis katabolisme. Jenis katabolisme ini dibagi lagi berdasarkan bahan makanan yang diuraikan. Ada katabolisme karbohidrat, katabolisme protein, dan ada katabolisme lemak. Nah, pada katabolisme karbohidrat ini dibagi lagi, dia punya dua proses, yaitu yang pertama proses yang memerlukan oksigen dan proses yang tidak memerlukan oksigen. Proses yang memerlukan oksigen itu disebut respirasi aerob, dan yang tidak memerlukan oksigen itu disebutnya respirasi anaerob. Baik, sebelum masuk ke poin-poinnya, di sini kan ada katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat sendiri adalah reaksi redoks yang menghasilkan sumber energi dari karbohidrat sebagai substratnya. Energi ini akan dihasilkan dalam bentuk adenosina fosfat yang digunakan dalam proses ini. Proses katabolisme karbohidrat langsung melalui respirasi seluler yang pertama diawali oleh glikolisis, dan bila ada oksigen maka akan melalui siklus asam sitrat yang dilanjutkan melalui rangkaian transport elektron di mitokondria. Untuk respirasi aerob sendiri itu adalah proses metabolisme di mana sel-sel organisme menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dari molekul-molekul organik seperti glukosa. Proses ini terjadi dalam beberapa tahap dan menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Selanjutnya ada respirasi aerob melalui jalur siklus memiliki 4 tahap, yaitu glukosa, deglukosilasi, oksidatif, dan sistem transporter. Perbedaan keempat tahap tersebut dapat dilihat dalam tabel di atas. Jadi yang pertama ada glukosa. Tahap awalnya ada glukosa, bahannya glikosis, bahannya glukosa, tempat reaksi sitosol, senyawanya 2 asam sulfat, jumlah eksporter 2 NADH, jumlah ATP 2. Lalu yang ini deglukosisasi oksidatif, bahannya asam sulfat, tempat reaksi matris mitokondria, senyawanya 2 asetil CoA dan 2 CO2. Jumlah akseptor ada 2 NADH. Jumlah ATP tidak ada. Terus yang ketiga ada siklus Krebs. Tahap awalnya siklus Krebs. Terus bahannya ada asetil CoA, tempat reaksi matriks mitokondria
senyawa 4 CO2, jumlah akseptor 6 NADH dan 2 MADH2, jumlah ATP 2. Terus yang terakhir ada sistem transport elektron, sinyalnya ada NADH dan FADH2, tempat reaksi membran dalam mitokondria, senyawanya ada 6H2O, jumlah akseptor tidak ada, terus jumlah ATP 32. Ada perbedaan antara jumlah ATP yang dihasilkan organisme eukaryotik dalam prokaryotik pada proses reaksi aerob. Pada organisme eukaryotik, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi dalam mitokondria. Namun NADH hasil glikosis dibentuk dalam sitosis. Akibatnya NADH tersebut harus dimasukkan ke mitokondria. Pemindahan 2 NADH hasil glikolisis tersebut memerlukan 2 ATP. Dengan demikian, jumlah total ATP yang dihasilkan pada proses respirasi aerob sebanyak 36. Sementara itu, pada organisme eukaryotik tidak memiliki mitokondria sehingga tidak terjadi pengurangan ATP untuk memindah NADH ke dalam mitokondria. Jumlah total ATP yang dihasilkan di organisme eukaryotik pada proses respirasi aerob sebanyak 38. Sekarang lanjut ke respirasi aerob yang melalui jalur pentosa fosfat. Nah, jadi jalur pentosa fosfat itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Nah, di sini yang dipecah itu adalah glukosa menjadi glukosa 6P. Lintasan ini menghasilkan NAPDH, di ujung itu terlihat menghasilkan NAPDH, pentosa sekaligus ribosa lipofosfat. Ini yang merupakan prekursor dari sintesis nukleotida. Nah, lintasan ini terbagi menjadi dua. Kalau di Zoom ya jelas bagus. Pada sekuen reaksi pertama yang melibatkan oksidatif yang menggunakan glukosa 6 fosfat dikonversi menjadi ribosa 5 fosfat dan karbon dioksida dengan mereduksi 2 molekul NADP+ dan juga menjadi NADH. Lalu di sini ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi anaerob disebut juga respirasi intramolekul. Respirasi yang terjadi serta organ-organ dalam respirasi anaerob ini sama seperti pada respirasi aerob. Nah, namun dalam respirasi anaerob ini peran oksigen itu digantikan oleh zat lain, misalnya NO3 dan SO4. Energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Respirasi anaerob hanya dapat dilakukan oleh mikroorganisme tertentu, misalnya bakteri. Pada respirasi anaerob juga terjadi reaksi fermentasi. Fermentasi adalah cara memanen energi kimia tanpa menggunakan oksigen maupun rantai transport elektron manapun. Dengan kata lain, tanpa respirasi seluler, fermentasi terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan pembentukan NAD. Pada proses ini, asam piruvat hasil glikolisis tidak dapat diubah menjadi asetil KOA, tetapi direduksi menjadi senyawa lain dengan bantuan NADH. Lalu kita masuk pada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat itu menggunakan bahan baku berupa asam piruvat dari hasil glikolisis yang menghasilkan asam laktat dan ATP. Proses ini terjadi pada asam laktat. Timbunan asam laktat yang berlebihan dapat mengakibatkan otot terasa lebih lelah dan nyeri. Lalu ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol
saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat tersebut adalah proses biokimia di mana gula, terutama glukosa, diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat atau disebut LAB. Proses ini sering terjadi dalam kondisi anaerob atau disebut tanpa oksigen. Fermentasi asam laktat dapat terjadi secara alami dalam berbagai produk makanan dan minuman seperti yogurt, keju, kimchi, dan beberapa jenis roti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi fermentasi alkohol. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dea, fermentasi alkohol itu adalah salah satu contoh proses respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi CO2 dan etanol. Prosesnya seperti apa? Bisa kita lihat di reaksi sebagai berikut. Glukosa atau C6H12O6 itu dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Jadi di sini ada tulisannya 2 asam pirufat. Melalui apa? Jadi dia supaya bisa jadi asam pirufat itu dia dipecah lewat proses yang namanya glikolisis. Dari glikolisis ini dia menghasilkan energi bernama yaitu 2 ATP dan ada juga namanya energi 2 NADH. Nah, glukosa ini kan sudah jadi 2 asam pirufat tuh. 2 asam pirufat ini akan dipecah lagi menjadi yang namanya asetaldehida. 2 asetaldehida di sini. Caranya gimana? Dengan melepaskan 2 CO2. Jadi perubahannya adalah dengan melepaskan 2 CO2 sehingga menjadi asetaldehida. Asetaldehida ini akan direduksi oleh NADH, 2 NADH ini sehingga dia bisa menjadi 2 etanol. Nah, akhirnya 2 etanol ini akan menghasilkan 2 NAD plus ini. Itulah reaksi dari fermentasi alkohol. Selanjutnya kita masuk di metabolisme lemak. Jadi metabolisme lemak itu adalah proses metabolisme seluler yang berfokus pada pemecahan molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang bisa lihat di sini. Katabolisme lemak dibantu oleh enzim fase. Katabolisme lemak dimulai dengan yang pertama pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol asam lemak berubah menjadi asetil CoA. Yang kedua asetil CoA kemudian memasuki siklus Krebs. Yang ketiga gliserol akan diubah menjadi fosfoglycerol dehida PGAL. Yang keempat PGAL selanjutnya akan memasuki reaksi glikolisis. Next. Terakhir tentang metabolisme lain, jadi ini adalah metabolisme yang memecah protein menjadi asam amino. Prosesnya itu yang pertama adalah dia memecah protein dibantu dengan enzim protease peptidase menjadi asam amino dulu. Lalu asam amino ini mengalami reaksi deaminasi menghasilkan gugus amin atau NH2 dan asam keto. Pada mamalia dan beberapa hewan lainnya, NH3 ini diubah menjadi urea dan akan dibuang melalui urin. Dan yang terakhir itu ada asam ketonya itu memasuki reaksi glikolisis atau siklus Krebs dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan energi kimia dan membentuk ATP. Terakhir, kita akan masuk ke bagan ini. Jadi ini yang tasnya kepotong, tapi yang di sebelah sini itu protein, di sini karbohidrat, yang paling atas itu lemak. Kita akan mulai dari karbohidrat dulu karena ini perlu penjelasan rincian teman-teman. Jadi karbohidrat ini dia dari glukosa itu akan dipecah jadi 2 molekul asam pirufat ini. Asam pirufat ini dengan proses yang disebut glikolisis tadi. Ini terjadinya di mana? Terjadinya di sitoplasma sel. Glikolisis ini akan menghasilkan energi 2 ATP dan 2 NADH tadi yang ada di fermentasi alkohol itu. Karbohidrat itu akan kita bagi menjadi 3, pati, glikogen, dan sukrosa. Karbohidrat pati itu apa? Pati itu adalah polisakarida yang dihidrolisis menjadi molekul glukosa oleh enzim apa? Ada yang tahu? Enzim? Oleh enzim amilase. Nah, glukosa ini yang sudah dihidrolisis oleh enzim amilase tadi akan masuk ke jalur glikolisis ini.
Kemudian kita masuk ke glikogen yang kedua, karbohidrat glikogen. Glikogen itu juga sama, itu adalah polisakarida. Dia disimpannya di mana? Di sel hati dan sel otot kita. Ketika diperlukan, glikogen ini akan pecah. Dia pecah menjadi apa? Glukosa. Fungsinya apa? Untuk memasok bahan bakar kita. Kalau misalkan kita kekurangan glukosa, pemasokannya lewat apa? Sama, lewat glikolisis juga. Yang ketiga, karbohidrat sukrosa. Sukrosa ini dipecah menjadi dua, glukosa dan fruktosa. Glukosa ini langsung masuk ke dalam glikolisis ini tanpa ada proses apapun. Sedangkan fruktosa itu diubah menjadi intermediate glikolisis namanya. Intermediate glikolisis itu teman-teman, intermediate itu namanya penengah. Nah, habis itu dia akan masuk ke sini, ke siklus Krebs ini. Nah, kenapa dia masuk ke siklus Krebs? Karena asam pirufat ini akan diubah menjadi asetil CoA yang menghasilkan NADH dan CO2. Asetil CoA ini akan masuk siklus Krebs di mitokondria yang menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2. Karbohidrat sudah selesai, kita pindah ke warna ungu, ke protein. Di protein, proses awalnya itu, protein itu dipecah jadi apa teman-teman? Ya, jadi asam amino. Dia dipecah oleh enzim yang namanya enzim protease di dalam saluran pencernaan kita. Nah, manfaatnya asam amino itu apa? Dia bakal membentuk sebuah protein baru yang diubah ke dalam intermediat untuk respirasi. Nah, protein itu akan mengalami sebuah proses yang namanya deaminasi, teman-teman. Deaminasi itu apa? Asam amino yang kelebihan yang nggak berguna lagi di badan kita itu akan dibuang dalam wujud NH4. Nah, gugus amino ini akan dideaminasi dan dia berubah jadi urea. Urea kencing kita dikeluarkan lewat urin kayak gitu. Terus kita pindah ke lemak. Lemak itu dipecah menjadi dua di dalam tubuh, gliserol dan asam lemak. Gliserol ini dia kita lihat tanda panah, dia langsung berubah jadi gliseraldehida 3-fosfat, yaitu intermediatnya dari proses glikosis sebelum ke asam pirufat. Nah, kalau asam lemak dia ini dipecah menjadi fragmen berkarbon 2 lewat satu proses di dalam tubuh kita yang namanya oksidasi beta. Nah, produknya fragmen berkarbon 2 itu akan berubah sama kayak karbohidrat tadi menjadi asetil CoA yang masuk juga ke dalam siklus Krebs. Nah, di bawah sini teman-teman ada tulisannya fosforilasi oksidatif. Itu tuh apa sih? Fosforilasi oksidatif itu apa? Itu adalah proses di mana tubuh kita itu menghasilkan energi yang datang dari transfer elektron yang digunakan untuk membuat ATP. Proses ini adanya di mitokondria sel. Nah, jadi dari siklus Krebs ini akan menghasilkan NADH dan FADH2 dari proses glikolisis tadi, dari siklus Krebs dan proses oksidasi beta ini, sehingga mereka ini akan menjadi semacam apa ya, pompaan proton teman-teman untuk fosforilasi ini. Maka itulah yang disebut ketika semua ini bergabung menjadi satu reaksi tubuh yang namanya fosforilasi oksidatif. Ya. Nah, oke teman-teman, dari presentasi kami tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak yang mungkin kalian belum paham dan pengen kalian tanya. Sebutkan nama. Beberapa kelas alamat. Gak apa-apa. Saya Berdiri. saya dari Surabaya, Komisi 1 mau nanya. ATP mau apa? Ini nih, ATP. Mungkin kegunaannya apa?
kalau sekiranya tidak ada, sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan akan berguna buat teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih.